Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini teman-teman ya, Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar news Luna Classic teman-teman ya, atau LUNC ya. Jadi udah lama banget Didi nggak membahas Luna Classic nih ya. Terakhir Didi bahas itu 10 hari yang lalu teman-teman ya. Nah, kira-kira ada update news apa sih mengenai Luna Classic atau LUNC ini? Nanti bakal diinfokan semua di video ini ya. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, namun seperti biasa teman-teman ya, sebelum melanjutkan video ini jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman. Karena sekali lagi subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So nggak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Jadi Nah oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di Twitter teman-teman ya. Jadi sebelumnya ya, pada 15 jam yang lalu nih teman-teman ya, CC Bannon tuh men-tweet nih, katanya saya baru saja menjawab pertanyaan tentang LUNC atau Luna Classic ya di Twitter Space ama saya katanya. Pilihan lainnya adalah penerapan fitur yang memungkinkan pengguna memilih sendiri nih untuk biaya perdagangan 1,2% untuk dibakar, dan lihat berapa banyak komunitas pemilih yang melakukannya terlebih dahulu. Pilih dengan biaya Anda. Oke, jadi intinya di sini teman-teman ya, CC Bannon itu akan membuat sebuah opsi teman-teman ya untuk para holder atau komunitas LUNC yang ingin menerapkan burn tax ya, atau pembakaran 1,2% Luna Classic ini di perdagangan Binance teman-teman ya. Nah, di video Didi sebelumnya teman ya, Didi itu sudah menjelaskan ya mengenai pembakaran ini teman, bahwa kalau sebelumnya ya Binance itu telah menerapkan untuk burn tax 1,2% itu di deposit dan transfer lah teman ya, intinya begitu ya. Nah baru-baru nih pada 15 jam yang lalu CC Bannon itu menerangkan hal tersebut ya, katanya mereka itu akan mengikuti permintaan komunitas LUNC teman. Namun si pihak CC Bannon itu memberikan opsi nih ya buat para komunitas LUNC yang memang benar-benar ingin menerapkan biaya perdagangannya itu 1,2% ya untuk dibakar dari LUNC miliknya teman-teman ya. Jadi CC Bannon itu menerapkan opsi nih ya. Jadi mudahnya itu kalau misalkan kalian ingin mensupport LUNC ya teman ya untuk kedepannya ya, dan kalian ingin mengikuti ya, di sini pihak Binance tuh ya monggo gitu teman ya, mempersilahkan kalian untuk mengikutinya. Kalau yang nggak mau ikut dengan membakar aset kalian 1,2% untuk biaya perdagangan ya nggak apa-apa ya teman ya. Jadi intinya di sini tuh kalau dilihat CC Bannon tuh mengedepankan kenyamanan dalam berdagang di Binance teman. Oke. Nah baru-baru ini teman ya, di sini dikutip dari YouTube ya, LUNC melihat minat tinggi dari komunitas kripto, kemana arahnya katanya teman. Dan di sini Tommy Welbert menjelaskan pembakaran pajak 1,2% oleh LUNC berhasil dieksekusi pada 20 September teman ya. Oke. Jadi memang ya teman ya, untuk pembakaran LUNC itu telah berhasil dieksekusi pada tanggal 21 September ya, ketika ketinggian blok itu sudah mencapai 9,4 juta teman, dan itu sudah tercapai teman ya. Oke, dan di sini teman ya, dikutip dari akun Twitter Sentiment teman ya, dia itu men-tweet katanya, dengan komunitas Terra yang meloloskan insentif tax burn 1,2% untuk transaksi on-chain ya di LUNC ya. Semenjak keputusan tersebut ya, ada peningkatan penting nih dalam diskusi terkait aset di media sosial hari ini cuy, dan ini data yang di-share oleh akun Twitter Sentiment ya, mengenai banyaknya diskusi di Twitter mengenai LUNC ini teman ya. Dan menurut Sentiment teman ya, topik yang sedang tren saat ini ya, ini tuh akan menciptakan volatilitas harga dalam beberapa minggu ke depan teman ya. Jadi semakin trending ya nantinya diskusi mengenai LUNC ini ya, maka ini akan berdampak ke volatilitas harga dalam beberapa minggu ke depan ya, atau minggu mendatang teman. Oke. Nah, dan di sini jelaskan ya, katanya untuk burn pajak atau tax burn ini ya tidak akan berhenti sampai ada total pasokan 10 miliar LUNC cuy ya. Dan saat ini diketahui ya, untuk pasokan LUNC ini secara keseluruhan ya teman-teman ya, telah berkurang sekitar 315 juta LUNC teman ya, dan total pasokan saat ini sekitar 6,9 triliun, yang artinya masih banyak banget dan perlu pembakaran yang ekstrim teman ya mengenai suplai LUNC ini teman. Oke, jadi gak salah teman ya, para komunitas LUNC atau Luna Classic ini ingin menerapkan tax burn 1,2% itu di setiap transaksi di centralized exchange teman ya. Tujuannya apa? Ya tujuannya ini teman ya,
untuk mengurangi suplai 6,9 triliun ya, karena untuk saat ini baru 315 juta yang terbakar ya untuk suplai LUNC ini atau Luna Classic ini teman-teman ya. Sedangkan di sini dijelaskan pembakaran pajak itu tidak akan berhenti cuy sampai nantinya total suplai dari LUNC itu mencapai pasokan sebesar 10 miliar LUN cuy. Jadi masih banyak banget teman-teman, 10 miliar ke 6,9 triliun kan masih banyak banget cuy. Oke, jadi di sini itu benar-benar membutuhkan pembakaran ekstrim ya. Makanya komunitas Terra Luna Classic ini menginginkan tax brune itu diterapkan di setiap transaksi di centralized exchange teman-teman ya. Ngomong-ngomong ya mengenai centralized exchange, kan tadi CZ Binance itu sudah memberikan opsional nih teman-teman ya untuk pembakaran 1,2% LUNC ya di platform ceknya teman-teman. Nah, di sini teman-teman ya, kemarin itu Binance ya menerbitkan blog mengenai pembakaran LUNC di Binance teman-teman ya. Oke. Jadi alasan si Binance itu membuat blog ini teman-teman ya, katanya beberapa waktu lalu itu dia itu sering ditanya nih tentang pembakaran LUNC di Twitter teman-teman ya. Nah, dan sempat si CZ Binance itu menjawab pertanyaannya ya mengenai pembakaran tersebut, bahwa untuk proyek LUNC ya teman-teman ya, itu pembakarannya ya itu perlu mengimplementasikannya secara berantai terlebih dahulu ya. Sini pihak CZ Binance itu mengatakan aku tidak membuat janji apapun, yang artinya banyak orang yang salah mengartikan ya dengan jawaban CZ Binance teman-teman ya untuk melakukan hal tersebut ya, atau pembakaran LUNC itu harus perlu mengimplementasikan secara berantai ya, karena ini komentarnya kan agak terbuka ya di media sosial. Jadi banyak yang berpikiran bahwa CZ Binance itu akan menerapkannya di on chain dan off chain, di contohnya di centralized exchange gitu teman-teman ya. Oke, jadi untuk menerapkan hal itu tidak semudah kita membelaikan tangan ya. Jadi ada beberapa poin yang harus dirubah. Nah, di sini teman ya, untuk menerapkan pembakaran tax brune sesuai permintaan dari komunitas Luna Classic ini ya, CZ Binance itu menerapkan beberapa syarat nih ya teman-teman ya. Nah, kenapa kok ada syarat teman ya? Tentunya sesuai yang sudah dijelaskan di video sebelumnya ya, bahwa untuk CZ Binance itu menerapkan hal ini tentunya dia itu sudah memikirkan dan mempertimbangkan dampaknya ya ketika CZ Binance itu menerapkan pembakaran brune di setiap transaksinya teman ya. Dan di sini dijelaskan jika Binance menagih 1,2% per transaksi ya, kata CZ Binance itu, saya rasa kami tidak akan membakar terlalu banyak karena sebagian besar pedagang LUNC akan pergi ke bursa lainnya yang tidak memiliki pembakaran. Saya bisa saja salah katanya teman. Ini baru menurut pandangan CZ Binance ya. Jika CZ Binance itu menerapkan brune 1,2% di setiap perdagangan langsung teman ya, ini tuh akan mempengaruhi para pedagang di Binance ya, yang kemungkinan buruknya ya banyak pedagang akan pindah bursa gitu teman-teman. Oke, makanya CZ Binance itu dengan hati-hati ya untuk menentukan keputusan ini tuh enaknya bagaimana, baiknya gimana gitu teman-teman. Nah, karena Binance itu mensupport si LUNC teman ya, maka ini yang akan dilakukan oleh Binance untuk LUNC teman-teman ya. Oke, jadi untuk langkah yang pertama teman-teman ya, untuk mensupport LUNC ya, pihak Binance itu akan menerapkan tombol opt-in namanya teman ya, bagi orang-orang untuk opt-in untuk membayar pajak 1,2% untuk perdagangan LUNC mereka ya. Jadi intinya di sini tuh pihak Binance itu akan menerapkan sebuah tombol opt-in ya. Mungkin ini tombol opsi ya bagi orang-orang yang misalkan ingin membayar pajak perdagangannya sebesar 1,2% ya di perdagangan LUNC di Binance teman. Oke, jadi ini option teman ya sifatnya ya. Dan langkah kedua teman ya, di sini dijelaskan ketika akun opt-in ini mencapai holding 25% dari total LUNC yang ditahan di Binance, kami mulai membebankan pajak 1,2% untuk semua trader option ya saat mereka memperdagangkan LUNC teman ya. Jadi intinya di sini teman ya, untuk mengikuti tombol opt-in ini teman ya, CZ Binance itu memiliki syarat nih yang harus dicapai oleh para holder LUNC ya, atau semua army yang ingin mengikuti brune tax 1,2% di Binance teman ya. Syaratnya itu teman ya, katanya semua akun opt-in itu harus mencapai total 25% LUNC ya dari total LUNC yang ditahan di Binance teman ya. Jadi artinya ya nanti semua akun option itu di total harus memiliki holding LUNC sebesar 25% dari total LUNC yang ditahan di Binance teman ya. Baru mereka itu akan menerapkan pajak 1,2% teman ya untuk setiap biaya transaksi di Binance teman. Untuk langkah yang ketiga nih,
ketika pedagang option ini mencapai 50% ya dari total volume perdagangan LUNC Binance ya, kami akan meluncurkan pajak perdagangan 1,2% untuk semua pedagang LUNC. Yang artinya ketika pedagang option ini teman ya mencapai 50% nih dari total volume perdagangan LUNC di Binance teman ya, maka pihak Binance itu akan meluncurkan pajak perdagangan 1,2% nih untuk semua pedagangan LUNC di Binance teman ya. Jadi mungkin ini yang nantinya akan dikejar-kejar oleh para army yang mensupport LUNC ya ini teman ya, untuk di brand besar-besaran teman ya. Oke. Namun untuk syarat dari Binance ya teman ya, buat kalian yang mendukung LUNC ya, kalian harus memiliki akun opt-in ini teman-teman ya. Dan untuk syaratnya ya, agar pihak Binance itu meluncurkan pajak perdagangan 1,2% untuk semua perdagangan LUNC teman ya. Syaratnya itu semua pedagang akun opt-in ya harus memiliki volume perdagangan 50% dari perdagangan LUNC di Binance. Jadi itu syaratnya yang harus dicapai oleh para army LUNC atau Luna Classic yang benar-benar mensupport LUNC ini ya untuk pembakaran tax brun 1,2% di Binance teman. Oke. Nah, dan yang terakhir ya teman ya, jika ambang batas untuk langkah 2 tidak dapat dicapai dalam waktu 1 bulan ya setelah penyelesaian langkah 1 atau turun kembali di bawah ambang batas di masa mendatang, kami akan menghapus fitur keikutsertaan untuk mempertahankan pengalaman pengguna yang lebih sederhana. Oke. Jadi artinya di sini teman ya, jika persyaratan di langkah 2 ini teman ya tidak dapat dicapai nih dalam waktu kurun 1 bulan teman-teman ya, atau enggak persyaratannya itu sudah memenuhi nih dan di masa mendatang persyaratannya itu kembali turun gitu teman-teman ya, maka di sini pihak Binance itu akan menghapus fitur keikutsertaan teman-teman. Jadi kalian tuh tidak bisa mengikuti pembakaran tax brun 1,2% di Binance teman-teman ya. Namun sekali lagi teman ya, ini sifatnya tuh option teman ya. Karena di sini ya teman ya, CZ Binance tuh men-tweet seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, bahwa CZ Binance itu akan menerapkan fitur yang memungkinkan pengguna memilih sendiri nih untuk biaya perdagangan 1,2% untuk dibakar. Dan di sini dan lihat berapa banyak komunitas pemilih yang melakukan terlebih dahulu ya, pilih dengan biaya Anda katanya ya. Jadi CZ Binance ini menerapkan syarat-syarat ini teman ya, dan ingin melihat nih seberapa banyak sih yang ingin mensupport LUNC atau Luna Classic ini ya untuk tax brun 1,2% yang diterapkan di biaya perdagangan teman ya. Jadi bagaimana nih menurut kalian mengenai aksi yang dilakukan CZ Binance nih untuk mensupport LUNC ini teman? Apakah kalian tetap yakin LUNC ini kedepannya akan bullish teman dengan menerapkan tax brun 1,2% yang sudah disetujui oleh komunitas Luna Classic ini teman ya? Dan kalau menurut Didi pribadi ya, ketika memang banyak sekali yang mensupport pembakaran di biaya transaksi perdagangan di Binance ya teman ya, seperti langkah 3 ini misalkan bisa diterapkan teman ya, ini tentunya akan mendorong harga LUNC yang cukup signifikan ya ketika memang langkah 3 ini bisa diterapkan. Jadi bagaimana nih menurut kalian mengenai hal ini? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, namun tetap di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.